Bismillah, saya seorang istri yang suami saya menikah kembali secara diam-diam tanpa minta izin ke saya. Apakah saya harus minta suami saya milih saya dan bercerai dengan istri keduanya, Ustadz? Mohon petunjuknya, Ustadz. Pak, jawab nggak Pak? Bu, jawab Bu. Yakin? Siap Bu? Yakin? Ini masalahnya panas-panas dingin nih kalau saya jawab ini. Saya punya jawaban yang membuat semua panas-panas dingin, bukan laki-laki aja, bukan perempuan aja, laki-lakinya panas dingin nanti. Untuk satu pertanyaan ini minimal saya butuh 15 menit. Ready? Mau ibu-ibu yang menjawabnya kenceng. Ibu-ibu yang jawab kenceng, ready katanya. Baik, saya coba jawab, usahakan semaksimal mungkin, tapi saya yakin 15 menit itu dapat itu. Atau kalau kurang dikit. Wahai muslim, wahai muslimah, saya ingin bertanya satu pertanyaan, tolong dijawab. Lelaki nikah lagi secara syariat diizinkan apa tidak? Diizinkan. Kalau Allah izinkan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu kebaikan atau keburukan? Tolong jawab dengan ilmu. Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Lihat baik-baik, dengar baik-baik. Allah mengizinkan. Baik apa buruk? Baik apa buruk? Bapak-bapak jangan jawab. Saya ingin yang sebelah sana tadi itu yang bilang buruk itu. Masa ya Allah mengizinkan buruk katanya? Ini dipertanggungjawaban di akhirat loh ini. Ibu-ibu yang ada di balik hijab, saya mau bertanya. Yang merasa dirinya bapak-bapak, jangan jawab. Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan, baik apa buruk? Taubat udah. Taubat udah itu. Ya, itu yang benar. Jawaban yang benar, kalau Allah memberikan izin untuk melakukan sesuatu, itu pertanda bahwa Allah melihat ada kemaslahatan manusia. Dan kemaslahatan manusia itulah yang saya tanya tadi, baik apa buruk. Saya tahu ibu-ibu itu menjawabnya tadi hanya di mulut. Baik apa buruk? Baik. Dengan penuh terpaksa, baik gitu. Tapi itu jawaban yang benar. Perasaan yang salah. Gak mungkin Allah berikan perintah atau izin untuk satu yang buruk. Saya izinkan kamu untuk berdusta. Nah, kan itu kecuali ketiga perkara. Kata Nabi, tak boleh dusta kecuali 3 perkara. Saya izinkan kamu korupsi, nggak mungkin itu. Nggak, Allah tak pernah mengizinkan yang sifatnya keburukan. Semua yang Allah izinkan sifatnya adalah kebaikan. Berarti Allah tahu bahwa ini adalah maslahat manusia. Karena Allah yang ciptakan laki-laki, Allah yang ciptakan perempuan. Allah tahu siapa laki-laki, Allah tahu siapa perempuan, dan Allah berikan hukum, peraturan sesuai dengan ciptaannya. Berat Ustadz, tahajud juga berat. Berat Ustadz, puasa juga berat. Berat Ustadz, berinfak setengah harta juga berat. Artinya, kalau berat itu jadikan alasan untuk tidak menjalankan sesuatu yang Allah izinkan, nggak akan kita taat-taat. Pakai jilbab lengkap-lengkap, panas. Disempurnakan dengan cadar, orang bilang istri teroris. Orang bilang agama berlebihan. Kita terangkan ini tauhid, ini yang syirik, benar-benar bertauhid, tinggalkan syirik. Orang katakan, Ustadz ini ngapir-ngapirkan orang. Berat. Karena memang jalan ke surga itu berat. Falak tahamal aqabah, tidakkah mereka mau menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah, apa itu jalan mendaki? Fakku raqabah, merdekakan budak, au it'amun fi yaumin dhi masqabah, atau berikan makanan ke orang di saat orang sedang kelaparan. Allah menyebut jalan ke surga, jalan mendaki, seperti memerdekakan budak, seperti bagi-bagi makanan di masa paceklik. Berat. Di masa paceklik kita ingin simpan harta, kita ingin simpan makanan, kita selamatkan diri dan keluarga. Bila perlu berlebih daripada yang semestinya. Jaga-jaga. Allah suruh tebar makanan itu. Berat tidak? Berat. Jihad berat. Apalagi jihad. Angkat senjata. Tebas dan ditebas. Memotong dan dipotong. Menusuk dan ditusuk. Melukai dan dilukai. Semua jalan ke surga itu. Itulah dia ciri-ciri jalan ke surga. Jadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala melihat kemaslahatan, karena Allah maha tahu, keluarlah
hukum bolehnya suami nikah lagi. Tetapi ada aturannya. Aturan yang pertama, siap dengar? Jujur. Sampaikan. Siap? Pada nggak siap semua bapak-bapak ini? Dia maunya diam-diam. Seperti yang dilakukan Rasul. Rasul jujur. Setelah menikahi Saudah radhiyallahu anha wa ardhaha, hanya 1 bulan setelah wafatnya Khadijah. Hanya 1 bulan setelah wafatnya Khadijah, Rasul nikah lagi. Saya Pak, sudah 3 bulan setelah wafat istri pertama nikah, apa kata orang? Bininya aja belum kering di liang kubur, nikah lagi Ustaz itu. Rasul 1 bulan. 1 bulan setelah ditinggal Khadijah radhiyallahu anha, Rasul nikah lagi dengan Saudah. Tak lama nikah dengan Saudah, Rasul nikah lagi dengan Aisyah. Setelah itu Rasul nikah lagi dengan Ummu Habibah. Tapi setiap pernikahan itu, semua istri Rasul tahu Rasul akan nikah. Apa kata bapak-bapak? Berat Ustaz. Berat itu jalan ke surga. Saya mau jalan ke surga yang ringan, gimana Ustaz? Jalan ke neraka itu. Jalan ke surga berat, tempuh berat itu kalau mau ke surga memang. Jadi harus terus terang. Kan nggak harus ada izin Ustaz. Harus nggak ada, memang betul. Bukanlah syarat sah menikah. Itu izin istri pertama. Bukan, Allah tidak jadikan syarat. Karena Allah tahu surat izin itu nggak bakal keluar. Berat, jadi nggak bakal keluar. Surat izin nggak bakal keluar. Kecuali hanya sedikit sekali ada wanita-wanita yang luar biasa imannya itu, benar-benar keluar surat izinnya. Keluar surat izinnya. Tapi sedikit sekali. Ataupun yang keluar surat izin karena dia tahu dia kurang. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Misalnya tak punya anak, misalnya. Atau dia sering sakit-sakitan, tak bisa melayani suami, keluar izinnya. Yang benar-benar dia sempurna. Dia tidak ada kekurangan, dia tidak ada cacat, tapi tetap ngasih izin. Wow, best the best. Istri siapa ya kayak gini ya? Langka itu. Orang punya tingkat keimanan hebat. Akhirnya apa? Akhirnya banyak lelaki yang ingin menikah lagi karena dapat izin dari Allah, tapi tak mau jujur. Akhirnya pakai dusta. Kalau tak mau jujur bukan diam-diam, dusta. Karena diam-diam tanpa dusta sampai sekarang saya nggak bisa paham. Diam-diam tanpa dusta, sekarang saya nggak bisa paham. Gimana caranya diam-diam tanpa dusta? Hari ini kerja kantor, besok kerja kantor, besok kantor lagi. Masa sih kantor malam terus? Hari ini ada rapat, besok rapat lagi. Kayaknya selama ini kamu nggak begini rapatnya. Rapat apa rapat? Beda loh antara rapat dan rapat. Akhirnya ketahuan juga. Ketika ketahuan, nikmat membawa sengsara. Yang enak itu sengsara membawa nikmat. Jujur di awal, teriak dia di awal, marah di awal, itu awalnya sengsara. Tapi lambat laun dia terima dan berubah menjadi nikmat. Jangan dibalik. Nikmat di awal, sengsara di akhir. Yang namanya lakon, yang namanya hero, itu sengsaranya di awal, nikmatnya di akhir. Tapi yang awalnya nikmat, akhirnya sengsara, bandit. Ya, ini hidup. Coba lihat, agama ini, masya Allah, agama ini menerangkan kepada kita semuanya. Maka jangan pilih jalan-jalan yang tidak benar itu. Memang tak ada syarat izin istri, tidak ada. Nikah saja, silakan, dia izin. Tapi jujur, karena Allah cinta orang jujur. Allah benci orang dusta. Jujur jalan ke surga, dusta jalan ke neraka. Kita mau ke surga apa ke neraka sih sebenarnya? Udah mulai panas dingin nih, ibu-ibunya panas, bapak-bapaknya panas, tapi ada dingin-dinginnya. Oleh karena itu lihat, Allah itu maha luar biasa adil. Syariat Allah maha adil, sempurna. Karena kalau lelaki itu nikah lagi, walau istri pertamanya tidak setuju, dan nikahnya sah, walau istri pertama tidak setuju, secara syariat, ketika dia sudah punya 2 istri, dia punya kewajiban, Allah wajibkan bagi tidur malamnya harus rata. Kalau 2 malam di sini, 2 malam di sana, 3 malam di sini, 3 malam di sana, seminggu di sini, seminggu di sana, nggak boleh. Pincang, tidak adil. Kata Nabi SAW, orang yang tidak adil mempunyai 2 istri dan tidak adil di akhirat jalannya pincang miring. Jadi kalau ada lihat nanti di akhirat, kita orang di akhirat jalan ya, ada orang jalannya miring-miring gitu. Gitu miring-miring gitu. Punya di simpanan ya, Mas? Ya.
Begitu, memang begitu. Syariat Allah itu ada, subhanallah. Syariat Allah bukan untuk membuat kita menderita, memberikan kita kenikmatan, baik yang istri, baik yang suami. Awal-awalnya berat, tapi akhirnya nikmat, itu yang kita cari. Dan yang namanya kezoliman, jangankan kepada manusia, kezoliman kepada hewan aja nggak boleh dalam agama kita. Apalagi zolim kepada manusia. Apalagi manusia itu orang yang sangat kita cintai. Bagaimana kita menzolimi dia coba? Apa ini? Jadi tidak penzoliman, tapi keadilan. Oleh karena itu kalau ingin nikah lagi, jujur. Telepon istri. Saya minggu depan akan menikah. Sang istri menjawab, masa sih? Iya. Aduh berat saya mas. Saya mau tanya sama kamu. Allah izinkan gak saya nikah lagi? Izin mas. Kok kamu gak ngizinkan? Kayak hamba yang durhaka aja. Oh iya, saya izin gitu. Tapi jujur. Jujur. Akhirnya enggak juga, enggak, saya enggak bisa mas, saya enggak mau, pokoknya saya enggak mau. Mulai itu piring terbang, handphone pecah. Ada seorang ustadz ngasih tahu istrinya, abang mau nikah lagi deh. Tiap hari istrinya muter-muter komplek pakai sepeda. Ingin tunjukkan ke orang dia lagi stres di warga komplek itu. Selama ini nggak pernah istri ustadz terjaga istri ustadz di dalam rumah. Giliran suaminya bilang, dek bang mau nikah, pakai sepeda tiap hari keliling komplek, muter situ. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada tubuh wanita, pada perasaan wanita yang galau. Itu wajar itu. Tetapi tak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat baik-baik. Tak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kita persingkat saja. Cerita poligami itu panjang. Namun hanya orang-orang yang benar-benar, yang menerapkannya benar-benar, yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Ada sedikit rumit, tapi rumit yang sedikit untuk maslahat yang lebih besar. Di zaman sekarang ini banyak wanita yang tidak rela suaminya nikah lagi, namun rela kalau dengar suaminya pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Alangkah buruknya akhlak wanita seperti itu. Dia rela kalau suaminya pergi ke tempat-tempat neraka, namun dia tidak rela kalau suaminya menempuh jalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngomong sama saya, dia mau di luar main perempuan, urusan dia ke neraka. Mau nikah lagi? No. Subhanallah. Apakah Anda tidak sengsara melihat suamimu di jalan neraka? Kenapa dia cari wanita lain? Fitrahnya begitu. Fitrah laki memang begitu Allah ciptakan, maka Allah buat peraturan seperti itu. Laki-laki yang memang fitrahnya ingin nambah lagi, istrinya stop, dia akan tambah lagi dengan cara yang haram. Karena bawaan fitrah. Kecuali dia benar-benar pandai berpuasa, pandai berdoa kepada Allah, pandai menahan hawa nafsu, terjaga dia. Tapi kalau di kantornya banyak wanita cantik, kiri kanannya banyak pelayan-pelayan yang setiap hari menyapanya, lenteng imannya rendah, tipis, yakinlah itu. Anda tidak izinkan, Anda tutup pintunya, dia punya yang lain di sana, baik dengan cara diam-diam atau dengan cara haram. Oleh karena itu Allah siapkan izin yang halal. Walau berat bagi seorang istri untuk melakukan itu. Ya. Sekarang Ustadz sudah terjadi Ustadz. Dia ternyata diam-diam selama ini saya dicurangi, dibohongi Ustadz. Rasanya dibohongi itu lebih berat daripada dia nikah lagi Ustadz. Itu kalimat dia aja sebenarnya. Sudahlah, perbaiki yang ada. Perbaiki yang ada. Seorang lelaki, seorang wanita, seorang suami, seorang istri, kalau benar-benar pandai hidup, ingin surga, dunia semuanya enteng. Ini yang sekarang kita sulit untuk menerapkannya. Musibah-musibah dunia akhirnya terasa sangat berat. Kenapa? Orientasi akhir kita nggak terlalu kuat. Maka perbaikilah dengan jalan musyawarah. Istri yang tadi ngadu dengan pertanyaannya, datangi ustadz yang arif bijaksana, bawa suami itu, lalu ceritakan permasalahan, minta ustadz itu memberikan pandangan yang paling benar. Karena ada orang yang memang cocoknya dia nikah lagi, ada orang yang memang tidak cocok dia nikah lagi, dan itu ditakar oleh penglihatan ustadz terhadap siapa orang itu. Kalau Anda benar-benar mengatakan ini sunnah Nabi, saya benar-benar mengamalkan sunnah Nabi, harus terlihat Anda rajin sholat tahajud, harus terlihat Anda rajin baca Al-Quran, harus terlihat Anda rajin berinfak dan bersedekah. Karena itu semua juga sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi yang satu dibela-belain, yang lain kagak gitu? Paham gak maksudnya?
Syekh Masyhur Hasan Salman, ada sebuah kalimat luar biasa dari beliau. Kata beliau, Allah memberikan kepada para nabi dan para rasul istri yang banyak dikarenakan mereka adalah laki-laki yang paling rajin menundukkan pandangan dari aurat wanita. Jadi nikah lagi itu bukan karena suka melihat wanita dan rajin melihat aurat, enggak, itu syahwat. Kata beliau, para nabi Allah berikan istri banyak. Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, malam ini saya akan mendatangi 100 orang dari istriku. Kenapa banyak istri para nabi dan para rasul? Karena Allah muliakan mereka disebabkan mereka orang yang paling rajin menundukkan pandangan dari aurat wanita. Dengan itulah Allah muliakan para nabi dan para rasul. Dikarenakan itulah Allah muliakan para nabi dan para rasul. Kalimat itu beliau katakan sekitar 12 tahun yang lalu, tapi nempel di kepala saya sampai sekarang. Karena taatnya kita kepada Allah, Allah muliakan kita dengan sesuatu. Maka jangan lakukan ketaatan kepada Allah dengan jalur maksiat. Anda sedang tertipu. Lakukan dengan jujur, lakukan dengan baik dan benar, lakukan sesuai dengan arahan yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau berat di awal, lambat laun mulai biasa dan terbiasa, dan akhirnya menjadi biasa, dan akhirnya menjadi suka. Apalagi kalau istri keduanya itu baik sekali, ya, baik sekali, mendoakan, berbicaranya baik, santun, dan itu biasanya lambat laun istri pertama juga bisa menerima keberadaannya. Susah ini bicara azab kubur, tiba-tiba poligami, ini susah sekali. Tapi itulah yang terjadi, sudah takdir Allah, mau digimanakan. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas semua bapak-bapak yang saya yakin punya rasa ingin bertanya tadi, namun ada pertanyaan ini yang ya pasti ada hikmahnya lah kenapa Allah takdirkan pertanyaan ini pertama kali dibacakan. Intinya Allah tidak pernah menzalimi kita, dan Allah pasti berbuat adil kepada kita, dan apa yang Allah putuskan halal pasti keadilan. Walau kita belum mengerti terlalu faham bagaimana kok bisa adil seperti itu, karena menurut adil kita saya boleh, berarti dia boleh juga, saya tidak boleh, berarti dia tidak boleh juga. Keadilan itu tidak mesti seperti itu. Keadilan itu sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada manusia.